Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Gary Muhammad Wafi. Lalu di samping saya ada Baban Sumpena dan di samping saya satu lagi ada Adam Yunijar. Nah, di sini kami akan melakukan presentasi yaitu pengembangan aplikasi Sportpace. Nah, kenapa kami mengambil tema ini? Yaitu dikarenakan di kebanyakan tempat itu penyewaannya masih melakukan manual gitu. Jadi kurang efisiensi bagi pengelola maupun pengguna. Nah, oleh karena itu kami melakukan pengembangan itu untuk mempermudah kepada para pelanggan maupun pengelola dikarenakan kami melakukan pembuatan website yang akan mempermudah dan dilakukan secara online. Nah, untuk sesi presentasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama akan dilakukan oleh Baban, lalu yang kedua oleh Adam, lalu yang ketiga oleh saya Gary. Nah, langsung saja kepada Baban, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baban Supena. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk tampilan publik dari website Sportspace-nya. Kita bisa lihat di sini untuk tampilan website publik dari Sportspace-nya seperti ini. Dan untuk fiturnya di sini kita punya 3 fitur ya, yaitu beranda, daftar lapangan, jadwal kalender. Nah, untuk di atas juga ada button masuk sama daftar. Nah, kita bisa lihat di sini, kita juga bisa mencari lapangan yang mau kita sewa. Untuk contoh lapangannya seperti futsal, badminton, basket, dan voli. Nah, untuk kategorinya kita ada 4 ya. Di sini untuk kategori olahraganya kita ada 4, dan untuk di bawahnya ada tampilan lapangan terpopuler di sini. Untuk di tampilan lapangan terpopuler ini, kita bisa melihat detail dan sewa. Kita coba lihat. Nah, ini tampilan untuk detail dan sewanya dari contoh lapangannya seperti ini. Tapi kalau kalian misal mau melakukan penyewaan itu harus melakukan login dulu ya, login terlebih dahulu. Kita coba kembali lagi ke beranda. Nah, di sini juga kita bisa coba cari untuk lapangannya, kita coba cari seperti badminton. Nah, akan muncul lapangan-lapangan badminton yang kami sediakan. Dan untuk melihat versi komplit dari semua lapangan, kita tinggal klik aja reset, maka akan kembali menampilkan semua lapangan yang tersedia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika mau menyewa, itu harus melakukan registrasi dulu. Nah, ini untuk tampilan registrasinya seperti ini. Kita bisa buat untuk akunnya seperti Baban S, dan alamat email. Lalu kita masukkan sandi. Lalu kita masukkan lagi sandi yang tadi. Kita klik daftar. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah masuk ke tampilan user ya, untuk menyewa lapangan. Di sini juga ada dashboard, riwayat booking, jadwal kalender, dan booking lapangan. Nah, mungkin untuk lebih detail, lebih jelasnya bisa dijelaskan nanti oleh rekan saya Adam Yunizar. Baik, terima kasih kepada Baban Sumpena telah mempresentasikan mengenai gambaran umum. Lanjut, saya di sini akan membahas mengenai tampilan user, di mana tampilan user ini mempunyai beberapa fitur seperti dashboard, riwayat booking, jadwal kalender, dan booking lapangan. Nah, di sini terdapat beberapa fitur seperti total booking, booking aktif, sesi bermain, dan juga total pengeluaran. Nah, untuk informasi payment-nya, di sini sudah tertera rekening Bank Mandiri. Nah, rekening ini sudah
sudah termasuk rekening dari website Sport Space ini. Nah, dikarenakan si admin tersebut melakukan payment menggunakan rekening Mandiri. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita melakukan proses pembookingan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa opsi yang akan kita isi. Misalnya di jenis olahraga ini kita ingin melakukan proses booking olahraga futsal. Nah, untuk lapangan futsal ini terdapat 2 lapangan. Misalnya kita akan memilih lapangan futsal A. Nah, untuk tanggal bookingnya kita dapat milih di hari apa, bulan apa. Misalkan kita memilih tanggal 24 di hari Rabu. Nah, di sini untuk jamnya kita sesuaikan saja. Misalkan kita akan melakukan pembookingan jam 9. Lalu beres jam 10. Nah, untuk catatan opsionalnya itu bisa kalian masukkan atau enggak juga tidak apa-apa. Nah, di sini sudah langsung terlihat berapa harga si total estimasinya. Langsung saja kita melakukan reservasi. Nah, kurang lebih seperti ini detail reservasi lapangannya. Di sini kalian bisa lihat pemesanan sudah dibuat. Nah, di sini juga kita dapat melihat kurang lebih seperti ini. Nah, status pembayarannya sudah ada. Nah, metode transfernya yang tadi saya jelaskan hanya dapat melakukan payment menggunakan Bank Mandiri. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengupload bukti transfer tersebut. Misalkan kalian sudah melakukan payment, maka si bukti tersebut kita harus mengupload. Misalkan kita pilih sebagai opsional ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung saja mengirim bukti transfer. Nah, jika sudah melakukan bukti transfer tersebut, maka tampilan bukti diunggah ini menjadi berubah. Nah, untuk status pembayarannya, mengapa menunggu verifikasi? Dikarenakan untuk dikonfirmasi itu hanya admin yang dapat memprosesnya. Nah, kalian bisa lihat tadi bukti yang dikirim sudah terlihat jelas di sini. Nah, kita juga dapat melakukan cetak invoice atau cetak struk. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke fitur jadwal kalender. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat jadwal kalender lapangan yang tersedia maupun yang tidak. Kita juga dapat memfilter ataupun memilih jenis olahraga apa yang ingin kalian lihat, apakah lapangan tersebut isi ataupun tidak, misalkan futsal. Futsal tadi terlihat sudah agak banyak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini juga kalian dapat melihat bulan, minggu, bulan, hari, beserta mingguan. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga kita dapat melihat keterangan. Jika dikonfirmasi warna apa, menunggu pembayaran warna apa, selesai warna apa, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk proses yang belum dikonfirmasi tadi, mana tadi? Bentar. Oh, kita ke fitur reward booking ya. Nah, di sini kan kalian bisa melihat nih, mengapa status bookingnya pending. Nah, ini tuh kita tuh harus di-approve terlebih dahulu oleh si halaman admin. Maka dari itu teman saya yang akan melanjutkan proses ke halaman admin tersebut yang akan disampaikan oleh Giri Muhammad Wafi. Baik, di sini saya Giri Muhammad Wafi. Pertama-tama terima kasih kepada dua teman saya yang sebelumnya sudah menjelaskan web ini. Terima kasih kepada Baban dan juga Adam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk halaman admin. Nah, untuk halaman admin ini tuh kita harus logout dulu dikarenakan ini tuh
masih halaman user gitu atau halaman pelanggan. Nah, kita keluar dulu, masuk lagi. Nah, kita masuk ke halaman admin. Halaman admin itu private, hanya admin yang tahu email ataupun passwordnya itu sendiri. Kita masuk. Nah, ini untuk dashboard dari halaman admin itu sendiri. Nah, pertama yaitu ada dashboard utama yang dimana itu menjelaskan semua pantauan gitu dari web ini. Dimulai dari pendapatan, ada total pesanan, lapangan yang tersedia, lalu ada pelanggan yang sudah terdaftar di akun di web ini, lalu ada untuk verifikasi pembayaran. Nah, lalu di bawahnya itu ada tren pendapatan bulanan, grafiknya ada juga yang dimana grafiknya itu naik pesat terus karena pendapatannya itu naik terus lah. Lalu ada status pemesanan grafiknya. Nah, selanjutnya di bawah yaitu ada aktivitas pemesanan terbaru yang dimana ada aktivitas-aktivitas yang terbaru gitu yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, di sini juga ada yang membutuhkan verifikasi yaitu ada Baban sama Jajang. Nah, di bawahnya ada lapangan terfavorit. Nah, selanjutnya kita ke halaman kelola lapangan. Nah, kelola lapangan ini tuh berfungsi untuk kita mengatur atau memperbaiki dari nama lapangan ataupun dari harga ataupun kita bisa menambahkan lapangan baru gitu. Di sini ada fiturnya yaitu tambahkan lapangan baru. Nah, ini untuk halamannya. Kita bisa nambahkan lapangan baru. Ya, contoh kayak yang lagi populer yaitu pedal ataupun apa gitu. Kita bisa menambahkan. Kita kembali lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu ke halaman jadwal perawatan. Nah, halaman jadwal perawatan itu berfungsi untuk kita memaintain gitu dari beberapa lapangan yang tersedia ini. Nah, contoh saja lapangan voli kita maintain untuk di tanggal 25. Selesainya tanggal 26. Nah, perbaikannya itu perbaikan jaring. Nah, untuk catatannya itu opsional saja, bisa dimasukkan atau enggak. Nah, kita jadwalkan penutupan. Nah, langsung muncul di sini terjadwal dikarenakan di tanggal 25 dan sekarang masih tanggal 24. Nah, di bawahnya itu ada keterangan status juga, itu untuk terjadwal, tanggalnya belum tiba gitu. Lapangan ya masih bisa digunakan sebelum tanggal tersebut. Lalu ada perbaikan yaitu yang dimana maintain dan selesai yaitu sudah selesai gitu. Selanjutnya kita ke halaman pemesanan. Nah, halaman pemesanan ini tuh berfungsi untuk kita memantau, admin memantau siapa saja sih yang sudah memesan lapangan ini tuh. Nah, di sini udah ada beberapa orang lah yang melakukan pemesanan terhadap web ini. Dan kita juga bisa cari gitu si nama pelanggan tersebut. Kita juga bisa filter untuk untuk ini. Kita bisa reset. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu ke verifikasi pembayaran. Nah, verifikasi pembayaran itu yang tadi sudah dilakukan oleh teman saya yang sudah melakukan pemesanan. Nah, saya sebagai admin gitu, harus melakukan verifikasi terlebih dahulu. Nih ada tuh Baban yang paling atas nih. Baban, kita verifikasi.
Nah, udah nih. Contoh saja, kalau ini benar bukti pembayarannya, lalu masuk ke bank kita, nah kita bisa setujui. Dan jika ini bukti pembayarannya palsu gitu, kita bisa menolak. Kita coba setujui. Nah, sudah nih disetujui. Nah, statusnya lunas gitu, berubah. Dan jikalau kita tolak nih, kita tolak. Contoh saja, kalau bukti pembayarannya palsu gitu. Kita tolak. Oh iya, maaf, di sini harus memasukkan alasannya. Bukti pembayaran palsu. Contoh, pembayaran palsu. Tolak. Nah, sudah ditolak oleh admin. Nah, statusnya ya ditolak. Nah, selanjutnya kita ke halaman pengguna. Nah, di halaman pengguna itu kita bisa melihat daftar pengguna dari yang sudah melakukan pendaftaran kepada web ini, web Sportspace ini. Ada Baban, Jajang, ada Eri, lalu ada saya administrator, lalu ada Bojan Hodak. Nah, kita juga bisa filter sama seperti yang halaman-halaman sebelumnya. Lalu kita lanjut ke halaman laporan pendapatan. Nah, halaman laporan pendapatan ini tuh berfungsi untuk jikalau owner ingin melihat per bulannya gitu, keuangan yang masuk atau transaksi yang masuk lah. Nah, owner tuh ingin minta per bulan gitu. Ibarat di bulan apa, nah kita bisa tampilkan untuk laporannya itu sendiri. Dan kita juga bisa cetak nih. Seperti ini tampilannya. Lalu di bawahnya itu ada orang-orang yang sudah melakukan registrasi. Pemesanan kepada web Sportspace ini. Cukup sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.